Pemerintah rupanya cukup direpotkan dengan kemunculan hoaks yang seolah tanpa henti. Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan membentuk satuan tugas khusus yang diberi nama Drone 9 untuk memantau konten internet termasuk hoaks. Henry Subiakto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, memaparkan itu di Yogyakarta, Sabtu 16 bulan 3 kemarin, dalam acara digital literasi bersama Suara Muhammadiyah. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Henry menguraikan setidaknya Satgas ini sudah mengumpulkan 700 lebih konten yang teridentifikasi sebagai hoax. Konten-konten semacam, baik tulisan maupun foto, diberi penanda khusus oleh Kominfo dan diumumkan sebagai hoax agar tak lagi disebarkan masyarakat. Namun, nampaknya tetap ada kecenderungan pengguna internet untuk tetap mengumbar hoax. Dan trennya terus meningkat menjelang pemilu. Ada perkembangan yang menarik setelah mendekati Pilpres. Kira-kira hampir sebulan ini meningkat jumlah hoax itu. Ini hampir sama trennya dengan waktu tahun 2014 maupun 2017 ketika Pilkada DKI. Baik itu hoax yang dilaporkan masyarakat maupun yang terpantau, kata Henry Subiakto. Henry menilai hoax kini bahkan sudah menjadi bagian dari politik dan tidak bisa dipisahkan. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Trennya relatif sama, yaitu menggunakan hoax secara sengaja untuk memprovokasi mayoritas. Di Amerika, yang diprovokasi melalui hoax adalah masyarakat kulit putih. Di Brasil, kata Henry, kelompok masyarakat Katolik yang menjadi sasaran. Sementara di Indonesia, hoax digunakan untuk memengaruhi suara mayoritas Muslim. Karena itulah, tambah Henry, pemerintah bekerja sama dengan organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan yang lain untuk menangkal hoax sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya. Dari sisi regulasi, pemerintah juga tidak tinggal diam. Saat ini sudah ada landasan hukum bagi penyebar hoax dari kalangan masyarakat. Sedang disusun sebuah aturan ke depan yang akan memberikan sanksi denda bagi penyedia platform yang tidak cukup mengambil langkah menangkal hoax. Google, Facebook, maupun YouTube bisa kena sanksi hukum, yaitu denda, kalau mereka membiarkan platformnya dipakai untuk menyebarkan hoax. Ini diterapkan kalau sudah kita ingatkan tetapi mereka tetap membiarkan. Makanya kita buat regulasinya, tambah Henry. Namun peraturan pemerintahan ini belum dapat disahkan karena masih menemui ganjalan. Selain itu, pemerintah juga masih menemui rintangan untuk mencegah penyebaran hoax melalui jalur komunikasi pribadi. Misalnya melalui platform WhatsApp. Kebiasaan masyarakat yang sudah menyebar informasi juga menjadi kendala. Di mana sebuah informasi yang sudah dikategorikan sebagai hoax masih terus disebarluaskan dengan modifikasi tertentu. Dihubungi terpisah, Saptiaji Eko Nugroho, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo, menyatakan bisa saja pemerintah membuat inovasi regulasi. Dia memberi contoh, di Jerman aturan serupa telah ada, namun belum bisa menilai efektivitasnya. Aturan semacam itu dimungkinkan karena pemerintahan berposisi sebagai regulator.
Salah satu tugasnya adalah mendorong penyedia platform lebih meyakinkan penggunanya untuk tidak menyalahgunakan dengan penyebaran konten negatif. Namun Septiaji mengingatkan langkah itu sebagai solusi hilir, yaitu tindakan yang diambil ketika hoax sudah menyebar. Dibutuhkan pula solusi hulu yang mencegah produksi dan distribusi hoax. Platform jangan hanya menawarkan produknya, tetapi ada tanggung jawabnya, misalnya literasi digital ke publik, termasuk kampanye menggunakan media sosial secara positif, ujar Septiaji. Untuk dapat bertindak lanjut jauh, penyedia platform seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lainnya harus mampu memahami konteks konten di Indonesia. Platform dari luar, kata Septiaji, perlu melibatkan komunitas di Indonesia untuk memahami konteks suatu konten, apakah melanggar aturan, standar komunitas, regulasi, atau norma lokal yang ada. Platform lebih banyak menggunakan algoritma atau mesin untuk melakukan pengecekan terhadap konten. Ini memang cukup membantu, tetapi ada banyak konten yang membutuhkan penilaian dari manusia. Di Indonesia, kita punya banyak bahasa, ratusan bahasa, dan saya tidak yakin apakah Facebook memiliki engine yang bisa memantau bahasa daerah di Indonesia. Karena itu, mereka bisa merangkul komunitas, tidak hanya nasional, tetapi juga komunitas yang memahami bahasa daerah, papar Septiaji. Dia memberi contoh di Surabaya kata jancuk yang dituliskan di media sosial dapat bermakna menghina, tetapi bisa juga mengandung nada persahabatan. Dalam kasus semacam ini, komunitas lokal lebih mampu melakukan verifikasi dibanding Facebook sendiri. Mavindo baru saja merilis laporan jumlah hoax yang berhasil didata dan diverifikasi pada 2018 hingga Januari 2019. Pada 2018, jumlah hoax terdata mencapai 997 buah dengan 488 hoax atau 49,94% bertema politik. Pada Januari 2019, jumlah hoax mencapai 109 buah dengan 58 diantaranya bertema politik. Septiaji mengatakan meningkatnya jumlah hoax dengan tema politik yang berhasil diverifikasi berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi. Hoax tak hanya merusak akal sehat calon pemilih, namun juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu. Dan lebih parah lagi, mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa, ujarnya. Dari 259 hoax bertema politik pada paruh kedua 2018, pasangan Jokowi Amin disasar 75 buah hoax dan Prabowo Sandi menerima 54 hoax. Pada Januari 2019 saja ada 58 hoax politik, di mana 19 hoax merugikan Jokowi Amin dan 21 hoax menyasar Prabowo Sandi. Mavindo juga mencatat Facebook masih menjadi platform media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoax. Twitter dan WhatsApp berada di bawahnya, namun dalam jarak cukup jauh. Sebagai contoh, pada Januari 2019, 49,54% hoax ada di Facebook, 12,84% di Twitter, dan 11,92% melalui WhatsApp. Santi Indra Astuti, Ketua Komite Litbang Mavindo, menjelaskan pada Januari 2019, sebanyak 34,86% hoax berupa narasi saja. Gabungan foto dan narasi sebanyak 28,44%. Dan gabungan video narasi sebanyak 17,43%.
Kenaikan jumlah hoax terbentuk video kata Santi mengindikasikan kian canggihnya bentuk hoax yang beredar di masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa hoax berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Namun itu saja tidak cukup. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan memilah dan memilih yang benar dan mana berita yang keliru. Kegiatan literasi digital harus dilakukan dengan melibatkan multisektor. Ini bukan kewajiban pemerintahan saja, namun bagi siapa saja yang tidak ingin negeri ini larut dalam bencana informasi akibat hoax, tambah Santi. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai berita hoax menjelang pemilu 2024. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.